Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI dan memperbincangkan, mengangkat, mempersoalkan, mendiskusikan, dan menguak masalah-masalah hukum dan demokrasi serta human interest yang melingkupinya dengan transparan, jujur, independen, tetapi tetap kritis. Podcast 9 kali ini akan membahas mengenai langkah-langkah politik dari Jokowi. Sampai sekarang, orang masih sulit menebak langkah-langkah apa yang akan dilakukan dan telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sampai dengan akhir Oktober, orang masih menerka-nerka siapa calon presiden yang bakal didukung oleh Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengatakan calon presidennya mungkin orang yang berambut putih. Pada kesempatan lain, Jokowi mengatakan presidennya haruslah orang yang berani untuk membela negara. Orang sampai situ masih menerka-nerka. Barulah pada November ketika Mahkamah Konstitusi melalui keputusan nomor 90 2003 yang kontroversial itu, Jokowi mengusung putranya sendiri, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presidennya dari presiden yang didukung oleh Jokowi, yaitu Prabowo Subianto. Orang pun terkejut. Dan orang pun rame-rame mulai memperbincangkan kembali Jokowi. Bahkan tidak sedikit yang memaki-maki dan menghujat Jokowi. Banyak julukan yang diberikan kepada Jokowi. Misalnya pengkhianat konstitusi, perusak demokrasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita lihat karir Jokowi, dia memulai dari seorang yang rumahnya di pinggir kali. Dan 3 kali dia kena gusur. Tetapi kemudian 2 faktor yang membuat dia menjadi begitu melesat. Yang pertama adalah faktor strategi dia. Yang kedua tentu ada keberuntungan. Ketika Jokowi masih menjadi pengusaha mebel di Solo, asosiasi mebel di sana bersepakat mengajukan Jokowi menjadi calon wali kota dan menang. Setelah dari wali kota Solo, Jokowi ke Jakarta, tidak punya partai, bukan pengurus partai. Ya. Tetapi Jokowi memiliki sejumlah kiat. Ada pengalaman dia mendatangi 30 kali lebih para pedagang untuk pindah. Ada kebiasaannya belusukan. Dan pada saat-saat terakhir, keberuntungan ada pada dia, didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal ketika Jokowi ditetapkan sebagai calon gubernur Jakarta, dia belum punya pasangan. Dia masih merayu ke sana ke sini, termasuk antara lain misalnya aktor Deddy Mizwar. Hampir saja Jokowi berpasangan dengan Deddy Mizwar sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tetapi kemudian ada banyak pihak tidak menyetujui. Digantilah Deddy Mizwar dengan Ahok. Majulah Jokowi sebagai calon gubernur Jakarta. Dan di luar dugaan,
Jokowi bisa maju ke ronde kedua dan memenangkan kursi gubernur Jakarta. Berikutnya, meningkat lagi Jokowi, mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Sesuatu yang dahulu tidak terbayangkan. Dan Jokowi didukung penuh oleh PDIP dan beberapa partai, sehingga Jokowi mampu mengalahkan lawan-lawannya, termasuk mengalahkan Prabowo. Jadilah Jokowi presiden. Waktu itu Jokowi belum begitu banyak mengenal akses tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga nasional di Indonesia. Tapi Jokowi berhasil menjalankan tugas itu, sehingga ikut lagi dalam pemilihan yang kedua dan menang lagi. Setelah 2 kali dan tidak boleh ikut, Jokowi pun memiliki langkah-langkah politik yang tidak terduga. Orang tidak tahu mau kemana langkah Jokowi. Ketika akhirnya dia mendukung Prabowo dan menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden, gemparlah Republik ini. Orang bertanya, kenapa Jokowi mengusung anaknya? Orang bertanya, kenapa memelihara dinasti? Tapi Jokowi sudah mempersiapkan langkah-langkah itu yang tidak bisa diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Jokowi juga sudah memperhitungkan ketika bansos disetujui, itu dia dapat manfaatkan dalam jelang-jelang Pilpres dan pemilu. Jokowi pun sudah memperkirakan, memperhitungkan bagaimana caranya menggait para ketua partai agar partainya mendukung Prabowo dan Gibran. Sebuah langkah yang tidak bisa diikuti. Dalam dunia persilatan, ada yang disebut sebagai drunken master, pendekar mabok. Jurus-jurusnya tidak bisa diduga, jurus-jurusnya aneh. Tentu Jokowi tidak mabok, minum minuman keras pun tidak. Tapi jurus-jurusnya yang sulit ditebak inilah membuat Jokowi disebut memakai jurus ala pendekar mabok. Sehingga tidak bisa diurut, tidak bisa ditelaah, dan disitulah kekuatan dari Jokowi. Apalagi jurus pendekar mabok yang akan dipakai Jokowi dalam menyusun kabinet, dalam menjaga stabilitas. Inilah yang akan kita nantikan. Demikian editorial Podcast 9. Jangan lupa, tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih.